Oke, dibuka halaman 140. Udah, halaman 140. Oke, kita bahas hadiah dari Bapak yang kemarin. Wah, Ashley, berarti kamu belum kerjain dong? Aku baru minta foto sekarang, Ashley. Bentar-bentar ya. Gini, Ashley. Saya sudah tapi belum jawab karena selesainya malam. Oke, ya nggak apa-apa, Kayla. Buku Bapak udah Bapak isi jawabannya. Kalau Bapak foto, berarti kan udah sama jawabannya. Bapak minta tolong teman kamu aja ya. Ada nggak yang buku cetaknya belum diisi? Halaman 140 Anjas. Anjas belum ya? Coba Anjas bisa tolong fotoin Anjas. Halaman 140, 141 sampai 142. Anjas, kirimin di grup aja biar Ashley bisa lihat. Tapi jangan belum diisi ya, bukunya belum diisi. Yuk Anjas, difoto dulu Anjas. Baru kita bahas. Biar Ashley bisa ikut belajar sambil lihat foto kamu tuh. Lihat bukunya. Silakan baca soal, jawab si Gwen. Ya Gwen. Nomor 1 Gwen, halaman 140. Bagian A ya, dari bagian A dulu. Gwen ada Gwen? Enggak ada? Enggak ada. Belum masuk berarti. Udah Parisa deh, yuk Parisa. Yang nomor berapa Pak? Tadi saya cuci tangan. Satu. Bagian A nomor 1. Oh, gambar berikut merupakan C. Sinar garis. Iya, gambar berikut merupakan sinar garis. Ya. Jadi garis itu ada 3. Bentar. Nah, ya, garis itu ada 3. Yang pertama gambarnya kayak yang di buku. Nah, begini doang. Tanda panahnya cuma 1. Kalau ini namanya sinar garis, ya. Kalau ini namanya sinar garis, ya. Tanda panahnya cuma 1. Kalau ini nggak ada tanda panahnya. Ini apa namanya ini? Yang nggak ada tanda panahnya itu ruas garis atau segmen garis. Ya. Kalau ini tanda panahnya kiri kanan. Ada 2. Kalau ini namanya garis lurus, ya. Garis lurus. Nah itu, ya. Ini bedain dulu ya. Ini harus bisa dulu bedainnya. Oke, itu nomor 1. Lanjut nomor 2.
Sarli. Ya, Sarli nomor 2, Sarli. Perhatikan gambar-gambar berikut. Garis vertikal ditunjukkan oleh gambar B. Ya, B 2 ya. Vertikal. Vertikal itu berarti dia gambarnya vertikal nih. Atas bawah. Ini vertikal. Ya. Vertikal. Terus kalau kiri kanan ke samping ini namanya horizontal. Ya. Horizontal. Nah, ini. Nah, ini jangan lupa nih. Jadi nomor 2 jawabannya B, babi. Nomor 3, yuk, si Gerald. Gerald. Wih, ayo masuk, wih. Masuk, masuk, masuk. Udah masuk nih kita nih. Nomor 3, Niko. Yuk. Niko. Jangan di mute. Niko. Bilang dia. Ya. Garis berikut yang sejajar adalah Ya, apa? Enrico deh, yuk. garis berikut yang sejajar adalah C. C. Iya, betul, ya. Thank you Enrico. Ya. Garis sejajar itu yang C. Ya. Nomor 4. Kayak gini, yang nomor 3 kan yang C jawabannya. Artinya yang A, yang B, dan yang D itu semuanya berpotongan. Ya, itu semuanya berpotongan. Ya. Oke, lanjut nomor 4. Niko, iya Niko. Kok Enrico lagi? Niko. Ya. Ya, yuk nomor 4. Hubung garis A dan B yang ditunjukkan oleh gambar adalah berimpit. Berimpit. Ya, thank you Niko, ya. Berimpit. Garis A warna merah. Garis B warna biru. Dia nempel. Nah, itu berimpit. Dia sejajar, terus dia nempel. Nah, itu berimpit. Nih, garis nih Bapak tempel. Nah, ini berimpit nih. Ya, ini berimpit. Tapi kalau nggak ditempel, ini sejajar. Kalau nggak ditempel. Tapi kalau ditempel, dia berimpit. Ya, itu. Oke, nomor 5. Ya, nomor 4 jawabannya B, babi. Nomor 5. Nomor 5. Malah jadi berkurang banyak nih kita zoomnya nih. Partisipannya. Velin. Velin, nomor 5 Velin. Velin. Enggak ada. Vanessa.
Nomor 5. Wih, pada kemana ini? Wycliffe, nomor 5. Arya. Ini siapa nih? Vanessa. Yuk, Vanessa. Hubungan dua garis yang ditunjukkan oleh gambar adalah berpotongan. Ya, berpotongan. Ya. D. Berpotongan. Garisnya garis yang simbol itu tuh. Tanda tambah, kayak tanda plus. Itu garis berpotongan. Oke, nomor 6. Nomor 6. Arya tadi ya. Arya, yuk. Ya, Pak. Yuk, nomor 6, Arya. Nomor 6. Besar sudut yang dibentuk oleh garis yang berpotongan dan tegak lurus adalah B 90 derajat. Ya, ya, berpotongan tegak lurus. Itu ya, silakan Yoten, ya. Berpotongan tegak lurus berarti itu 90 derajat, ya. Dia berpotongan tapi tegak lurus. Ya. Contoh misalnya kalau ini berpotongan nih. Ini berpotongan. Tapi ini enggak tegak lurus. Nah, yang berpotongan tegak lurus gimana? Nah, gini. Ini berpotongan tegak lurus. Ya, kok tahu tegak lurus? Karena di sininya 90 derajat. 90 derajat. Ya. Kalau ini enggak tegak lurus dia. Ini hanya berpotongan. Ya, itu. Nomor 6. Nomor 7 sekarang. Ya, nomor 7 Clarissa. Ya, yuk Clarissa. Clarissa. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaan berikut yang tidak tepat adalah garis P sejajar garis Q. Ya, betul. Ya. Pernyataan yang tidak tepat artinya pernyataan yang salah. Di situ garis P sejajar dengan garis Q. Padahal enggak. Garis P berpotongan dengan garis Q. Ya. Garis Q sejajar sama garis R. Betul. Garis P berpotongan dengan garis Q. Betul. Garis P berpotongan dengan garis R. Betul. Ya, jadi pernyataan yang salah, yang tidak tepat itu yang B. Ya, garis B sejajar dengan garis Q. Oke, nomor 8. Valen. Nomor 8. Valen ada? Nggak ada? Elis. 8. Ya, Elis. Kok di mute? Unmute. Nah, dah. Dikatakan berlimpit jika memiliki paling sedikit 2 titik potong. Ya, memiliki paling sedikit 2 titik potong. Yang D. Dodol. Ya. Itu ada di halaman 134. Ya, ada di halaman 134. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit
dua titik persekutuan. Itu artinya dua titik potong. Ya, dua titik persekutuan. Oke, nomor 9. Gwen. Kayla ntar nomor 10 ya, Kayla ya. Ya, Gwen. Sudut yang saling bertolak belakang adalah sudut yang C, E, dan H. Ya, sudut E dan sudut H. Ya, jawabannya yang C. Ya. Kalau yang A sama, kalau pilihan A, sudut A dan sudut C itu enggak, itu garis lurus. Terus pilihan yang B, sudut B sama sudut F, itu enggak, itu garis lurus. Enggak, sorry, itu sahadap. Ya, itu sudut sahadap. Yang D, sudut F sama sudut D. Itu enggak ada hubungannya itu. Ya, itu enggak ada hubungannya. Jadi yang bertolak belakang itu sudut E dan sudut H. Itu nomor 9. Nomor 10, Kayla. Yo, unmute. Jika sudut A sama dengan 125, besar sudut H adalah A, 235. Wih, caranya gimana itu, Pam? Caranya gimana itu? Coba, Kai. Sudut A sama sudut H itu ada hubungannya enggak? Sudut A sama sudut H. Enggak, bukan sahadap. Ada hubungannya, tapi bukan sahadap. Iya kan bertolak belakang, tapi dengan Bertolak belakang tapi di luar. Artinya itu hubungannya apa? Luar berseberangan. Kalau ada hubungannya kayak gitu, besar sudutnya gimana? Sama atau beda? beda. Sama. Sama. Sudut sahadap. Contoh nih misalnya yang nomor 9 tadi. Si Gwen tadi jawab sudut E sama sudut H yang bertolak belakang. Berarti besar sudut E sama sudut H itu sama. Begitu juga sudut A, ini yang nomor 10 ya. Sudut A sama sudut H. Itu hubungannya luar berseberangan. Besar sudutnya gimana? Ya sama. Berarti besar sudut H berapa? 125. 125. Nah, kita kembali ke nomor 9. Sudut H tadi bertolak belakang sama sudut E. Berarti sudut E berapa, Kai? 125. Nah, itu dia. Ya, paham ya? Paham. Oke, thank you, Kai. Ya, itu nomor 10 yang B, babi. 125 derajat. Ya, jadi kalau ada dua sudut yang ada hubungannya, itu pasti besarnya sama. Entah itu sudut sahadap, entah itu sudut bertolak belakang, entah itu sudut dalam berseberangan, entah itu sudut luar berseberangan. Ini sudutnya besarnya sama. Ya, sudutnya besarnya sama. Oke, pilihan ganda sudah selesai 1 sampai 10. Kita lanjut ke isian nomor 1. Kayla sudah, si Stanley. Nomor 1. Yang mana? Halaman 141. 41 yang B. Iya, yang B. Banyak garis yang dapat dibuat melalui dua titik adalah Apa? ada di Bisa? Udah dijawab?
Udah dijawab belum? Segmen garis. Oh, bukan. Bukan segmen garis. Ya, oke. Thank you, Stanley. Bapak jelasin dulu. Ya. Pertanyaannya banyak garis. Oke, Yoten, good. Ya. Banyak garis yang dapat dibuat melalui dua titik. Ya. Banyak garis yang dapat dibuat melalui dua titik. Kita gambar dulu titiknya. Titik 1, titik 2. Ada dua titik. Berapa banyak garis yang bisa dibuat dari dua titik ini? Itu maksudnya. Jadi bukan jawabannya segmen garis, ruas garis, garis lurus, bukan itu. Ada berapa banyak? Kalau berapa banyak kan berarti kan jumlah. Sama kayak kalau Sir Mahmudin ajarin how many, how much, how many books do you have? Berapa banyak buku yang kamu punya? Ya kan? Berapa banyak berarti I have 10 books. Saya punya 10 buku. 10, kan 10 angka, banyak jumlahnya. Jadi kalau misalnya banyak garis yang dapat dibuat melalui dua titik, ada berapa garis ini? Ini ada dua titik nih. Kita buat. Bisa berapa garis? 1. Ada lagi? Ya nggak ada lagi udah. Ya. Berarti ada berapa garis? Ya cuma 1 garis. Ya, jawabannya 1. Banyak garis yang dapat dibuat melalui dua titik adalah 1 garis. 1. Ya. Jadi berapa banyak garis yang dapat dibuat melalui 3 titik misalnya. Ada 3 titik, Bapak tambahin 1 lagi, titiknya 3. Tuh di bawah. Ada berapa garis yang bisa dibuat dari 3 titik? 1, terus 2, ke sini 3. Ada lagi enggak nih kira-kira? Habis. Ya. Habis. Habis ya, betul ya? Iya, habis. Jadi kalau 3 titik, ya ada 3 garis. Itu maksudnya. Maksud pertanyaannya seperti itu. Ya. Paham ya? Diperbaiki kalau ada yang salah. Oke, nomor 2. Anjas. Ya, Anjas. Jawab, Anjas. Anjas. Oh, Anjas nge-lag nih. Oh, ada. Jaringan kamu kayaknya ini nih, Anjas. Ya, Anjas, coba. Nomor 2. Nomor berapa, Pak? Nomor 2, bagian B. Berapa, Pak? Anjas jaringannya kayaknya ini nih. Anjas Bapak ganti ya. Wah, Quincy baru masuk ya? Kamu Quincy. Kok nanya? Iya, matematika Quincy. Ya, telat ya kamu ya. Oke, nomor 2, halaman 141. Baca. Yoten. Ya, Yoten. Quincy habis dari mana Quincy? Yuk, Yoten. Perhatikan gambar berikut. Garis horizontal ditunjukkan pada gambar A. Ya, yang A. Horizontal tuh yang tidur, vertikal tuh yang berdiri.
Kalau yang B, gambar garisnya berdiri. Itu merah, kuning, hijau, biru. Ya. Itu berdiri. Yang A itu tidur. Yang horizontal tuh yang A. Nomor 3. Enrico. Perhatikan gambar berikut. Hubungan garis-garis pada gambar di atas adalah sejajar. Sejajar. Good. Ya. Sejajarnya tahu dari mana? Tuh lurus semua. Arahnya sama semua lurus. Ke atas bawah. Ya. Tuh. Jadi hubungannya sejajar. Nomor 4. Feni. Ya, Pak. Nomor 4. Pasangan sudut yang saling bertolak belakang pada berikut adalah sudut K sama sudut L. Sudut K sama sudut N. Sudut L sama sudut M. Ya. Sudut Terus? Udah kan? sudah. Udah ya, betul. Ada 2 pasang. Ya, sudut K sama sudut M. Kambing sama macan. Terus sudut L sama sudut N. Lalat sama nyamuk. Ya. Sudut K sama sudut M. Terus sudut L sama sudut N. Ya, itu. Oke, nomor 5. Nomor 5. Quincy. Nomor 5, Quincy. Halaman 141. Yuk, Quincy. Nomor 5 ya, Pak. Iya, nomor 5, yuk. Perhatikan gambar nomor 4 di atas. Jika L 45, besar M adalah Itu bukan jika L, Quincy. Itu simbol apa itu yang kayak ini? Jika, yang benar dulu bacanya. Jika, sudut ya L sudut. Terus, sudut L 45. Berarti besar sudut M adalah berapa? hmm, maaf Pak, kemarin saya belum isi yang ini. Sudut M. Oke. Beberapa bahasa ya. Sudut L 45. Yang ditanya sudut M. Sudut L sama sudut M ini hubungannya apa? Ini kan garis lurus nih. Di garis yang sama nih. Tuh. Garis lurus. Berarti sudut M berapa? Ya tinggal dikurang. Ya, tinggal dikurang. Kurang berapa? 180. 180 dari mana? Garis lurus. 180 dikurang 40.
Nah, ini ya. 180 dikurang 45. Jadi berapa? 135 derajat. Ya. Itu besar sudut M. Nah, tadi waktu Bapak bahas nomor 10 yang si Kayla tadi, sudut M bertolak belakang dengan sudut K. Berarti sudut K juga 135. Ya, 135. Sudut N bertolak belakang dengan sudut L. Berarti sudut N 45 juga. Karena dia hubungannya bertolak belakang. Nah, itu. Ya. Oke, silakan Arya. Ya. Oke, nomor 5 sudah ya. Kita lanjut ke nomor bagian C. Oke. Bagian C nomor 1. Nomor 1 si Gerald. Gerald, ada Gerald? Ih, produk mana dah? Nomor 1. Oh, nomor 1 ini buat garis ya. Kalau buat garis, Bapak nggak bisa periksa. Bapak kasih jawabannya aja. Ya, nomor 1, buatlah sebuah garis melalui titik berikut. Berilah nama garis tersebut. Yang A. Titiknya gimana yang A? Di sini, di sini. Nah, buat garis. Ya udah, tinggal dibuat garisnya. Ya, gini. Nah, berilah nama garis tersebut. Bukan yang dikasih nama garis, oh ini segmen garis. Oh ini ruas garis. Oh ini garis lurus. Oh ini sinar garis. Bukan itu maksudnya. Tapi nama garisnya apa? Oh ini garis, misalnya ini garis R. Atau enggak ini garis, misalnya ini garis PQ. Ya, ini garis PQ. Atau enggak misalnya ini garis AB. Nah itu. Ya, ini garis AB. Oh, bukan horizontal. Itu bukan nama garis horizontal itu. Ya. Bukan Quincy. Ya. Orangnya dikit. 22 kan orangnya. Ini orangnya 22 kok. Ntar ya, Bapak share screen dulu. Bapak lanjutin dulu. Itu yang A. Ya. Jadi nama garisnya itu boleh 1 huruf, boleh juga 2. Ya. Garis, misalnya ini garis A, boleh. Ya, itu. Oke, yang B cuma 1 titik, cuma begini doang. Berarti sebelahnya itu harus tanda panah yang bisa diperpanjang. Nah itu, ya yang bisa diperpanjang. Nama garisnya apa? Pak, harus begini enggak gambarnya? Enggak. Boleh juga ke atas misalnya. Boleh.
Atau enggak mau ke bawah? Boleh. Gini. Nah, boleh nih. Ya. Tidak harus lurus. Kasih namanya. Ini garis Q misalnya. Garis Q. Ya. Garis Q. Atau enggak garis AB. Boleh. Ya, itu maksudnya nama garis. Jadi bukan sinar garis, bukan ruas garis, bukan horizontal atau vertikal, bukan. Ya, seperti ini. Oke. Kok partisipannya 10 orang, ha? Enggak kok, Clarissa. Di Bapak mana-mana aja. 23. Ini masih lebih sedikit. Oh, tadi 10. Mungkin error kali. Oke ya. Ini nomor 1 sudah. Sekarang nomor 2. Yang salah diperbaiki ya. Yang salah diperbaiki. Nomor 2 Gerald. Ini Gerald. Nomor 2 ya? Ya. Perhatikan gambar berikut. Gerald. Ini jaringan kamu nih Gerald nih. Gerald, Bapak ganti ya. Jaringan kamu nih bermasalah. Nge-freeze, kamunya nge-freeze. Enggak hilang. Ya, oke. Nomor 2. Yang nomor 2 ya? Ya, nomor 2 ya. Perhatikan gambar berikut. Garis horizontal ditunjukkan oleh garis A. Nomor 2. Garis yang sejajar. Oh, berdasarkan gambar perhatikan gambar-gambar berikut. Garis vertikal ditunjukkan oleh gambar. Bukan. Nomor 2 bagian C. Halaman 141. Berdasarkan gambar di atas, tentukan garis yang sejajar. C dan D, A, B, C, D. C dan D sejajar. C Oh, iya, enggak. dan D. A, B, A dan B doang. A dan B doang. Ya. Nomor 2 yang A jawabannya garis A dan B. Itu aja. Ya, garis C sama D enggak sejajar. Itu ntar kalau dipanjangin lagi garis C sama garis D nanti akan berpotongan. Ketemu titik potongnya. Itu, ya. Jadi nomor 2 yang A itu garis A dan B. Oke, lanjut. Nomor Gerald, satu lagi yang B. B, garis yang berpotongan dengan garis B adalah C dan D. C dan D ya. Garis yang berpotongan dengan garis B, dengan garis babi. Garis apa? Garis cacing sama garis dodol. Ya, garis C sama garis
D. Ya. C sama D. Itu yang B. Nomor 2 B. Oke ya. Thank you Gerald. Ya. Lanjut. Yang salah diperbaiki. Nomor 3. Nomor 3 Valen. Ya Valen nomor 3. Valen ada? Nggak ada? Oke. Lanjut. Bapak ganti. Yolten. Nomor 3. 3. Apakah garis C dan D berpotongan? Jelaskan. Tidak berpotongan karena tidak ada titik potong. Apakah garis C dan D berpotongan? Jawabannya apa? Tidak berpotongan karena tidak ada titik potong. Oke, Oke, thank you Yoten. Bapak minta juga Enrico coba jawab nomor 3. Apakah garis C dan D berpotongan? Jelaskan. Ya, karena garisnya sejajar. Garisnya tidak sejajar. Oke, thank you Enrico. Satu lagi, Bapak minta nomor 3. Charlie. Apakah garis C dan D berpotongan? Iya. Jelaskan. Garis C dan D saling berpotongan. Jika garis C dan D diperpanjang. Oke, udah. Udah. Oke, betul ya. Nah, Yoten, itu berpotongan Yoten. Ya. Alasan kamu tadi tidak. Alasannya karena tidak ada titik potong. Ya diperpanjang aja. Diperpanjang ntar juga ketemu titik potongnya. Tapi apa? Yang lebih tepatnya apa? Maaf Pak, tadi saya putus tulisnya. Ya oke. Ya makanya Bapak bingung. Itu kamu bacanya udah selesai belum? Ya Charlie ya. Habis nanggung. Jadi tulisnya nggak nyambung. Oke ya, nggak apa-apa. Ya. Tapi udah betul kok jawabannya tadi. Apakah garis C dan D berpotongan? Iya. Jelaskan. Karena garis C dan D tidak sejajar. Nah, itu alasannya. Ya. Alasannya itu. Karena garis C dan D tidak sejajar. Kan nggak dibilang diperpanjang. Betul, nggak dibilang diperpanjang. Tapi kalau dia nggak sejajar, itu mau mau diperpanjang atau enggak, itu pasti akan berpotongan. Kalau dia nggak sejajar, dilihat garisnya coba. Garis C dan D itu ada tanda panahnya enggak? Kiri kanannya, dua-duanya. Ya, itu dulu. Ya, kalau ada tanda panah, ya silakan Stanley. Kalau ada tanda panahnya kiri kanan, berarti kiri kanan bisa diperpanjang. Walaupun nggak dibilang. Jika diperpanjang, nggak akan dibilang. Di soal punter nggak akan dibilang. Tapi kalau ada tanda panahnya, bisa diperpanjang. Ya. Jadi apakah garis C dan D berpotongan? Iya. Kenapa? Karena garis itu nggak sejajar. Ya. Bapak kan udah pernah jelasin nih. Nih. Pakai garis ini deh. Yang di layar. Ini berpotongan nggak? Berpotongan ini. Kenapa berpotongan? Padahal nggak diperpanjang.
Ini Bapak ubah dulu, bentar. Ini kasih tanda panah, kasih tanda panah, kasih tanda panah. Panjangin garis ini, garis Q. Terus ke atas. Panjangin garis A. Terus ke samping. Akan ketemu titik potongnya. Ini nggak muat layar laptop Bapak. Ya, nggak muat, diperpanjang terus. Jadi perpanjangnya jangan ke sini. Kalau perpanjangnya ke sini, garis Q-nya nggak akan ketemu. Tapi perpanjangnya dia ke yang sebelah kirinya. Nah, itu. Akan ketemu titik potong. Jadi, yang penting garis itu nggak sejajar. Pasti akan ketemu titik potongnya. Contoh misalnya, ini ada garis merah di sini. Ada garis merah di sini. Pendek tuh. Pendek garis merahnya. Terus ada garis biru di sini. Ada garis biru di sini nih. Akan ketemu nggak titik potongnya? Ketemu. Karena garisnya nggak sejajar. Kecuali garis birunya Bapak ganti. Arahnya gini. Sama dengan garis merah kira-kira nih. Nah, begini. Nah, tuh. Ini mau diperpanjang kayak gimana pun nggak akan ketemu. Karena dia sejajar. Ya. Karena dia sejajar. Tapi kalau garis birunya misalnya begini. Tapi sama-sama pendek nih. Berpotongan dia nanti. Ketemu. Kalau diperpanjang ntar ketemu. Ya silakan nih kok. Kalau mau ganti. Ya itu maksudnya. Ya, jadi tetap berpotongan. Dengan alasannya apa? Jelaskan karena garis C dan D tidak sejajar. Ya. Oke, nomor 4. Nomor 4. Sudut sehadap. Coba jawab, Quincy. Oh iya, Pak. Apa? Tentukan pasangan sudut sehadap. Sudut B sama dengan sudut F. Sudut H sama dengan sudut D. Sudut C sama dengan sudut G. Satu lagi. Ada 4 pasang. Kan tadi sudut B sama sudut F. Terus sudut D sama sudut H. Terus sudut C sama sudut G. Satu lagi? Sudut A sama sudut E. Ya, betul. Ya. Itu ada 4. Jadi sudut A sama sudut E. Itu yang sehadap. Terus sudut B sama sudut F. Terus sudut D sama sudut H. Terus sudut C sama sudut G. Itu yang sehadapnya. Oke, terakhir nomor 5. Nomor 5. Kali ini nomor 5. Elis ada nggak Elis? Nah, ini Elis gampang nih buat Elis nih. Ya Elis. Gampang, Widih. Mantap, yuk. Nomor 5, Pak. Ya, 5 yuk. Diketahui sudut F 58 derajat. Tentukan A. Yang B 58 derajat. Yang duluan menentukan. Terus? B-nya? B yang C 122 derajat. Sudut C 122 derajat. Lanjut yang C. C 122 derajat. Yang E. Ya, sudut E 122 derajat. Terus?
D. Sudut G 122 derajat. E. Sudut H 58 derajat. Jadi, thank you Elis. Ya. Itu ya. Jadi sudut B 58, sudut C 122, sudut E 122, sudut G 122, sudut H 58. Ya. Pak 122 dapat dari mana, Pak? 180 dikurang 58. Gitu, ya. Ini yang soal nomor 5 kayak gini nih ada yang belum ngerti nggak? Kayak yang soal nomor 5. Quincy belum ngerti, Quincy? Belum. Oke. Ada lagi yang belum ngerti? Oke, Bapak ulang ya. Bapak ulang. Siapa nih? Pak tadi sudut B sama sudut H apa? 58. Ini. Ya. Oke. Bapak jelasin ulang ya. Perhatiin. Ada garis motong. Nah. Ini A, B, C, D, 100, E, F, G. Ini 100 nih. Ini 100. Berapa sudut A, B, C, D, E, F, G? Nah, itu dulu. Lihat sekarang. Bukan pasangan. Sudut 100, ya, yang ada angka 100 ini sehadap sama sudut apa? Nah, itu dulu. Ya. Sehadap sama sudut apa? Nah, itu dulu. Ya. Coba Quincy di-unmute, Quincy. Unmute. Sehadap sama sudut apa? A. A. Berarti kalau sehadap sama sudut A, besar sudut A berapa? Besar sudut A berarti berapa? Ada hubungannya kan sama 100? Hubungannya apa? Sehadap. A, berarti besar sudut A? Besar sudut A. Nggak usah bingung. Kalau ada hubungannya sama besarnya. 100. 100. Mudah. Sekarang, sudut A bertolak belakang sama sudut apa? Sudut A bertolak belakang sama sudut apa? C. C. Ada hubungannya kan? A sama C. Ada nggak hubungannya? Ada. Ada. Kalau ada hubungannya berarti besar sudutnya sama. Berarti berapa besar sudut C? 100. 100 juga. Jangan. Ya, 100 juga. Nah, sekarang ke sudut F. Sudut F besarnya berapa berarti? 100. 100. Kita ke sudut B sekarang, babi. B. B ini garis lurus dari sudut A. Garis lurus sudutnya berapa, Quincy? 180. Mantap. Berarti sudut B, babi, berapa? 80. Nah, itu dia. 80. Berarti sudut B, babi, bertolak belakang sama sudut apa? D. Iya, udah berarti besar sudut D? 80. 80. Sudut E sekarang. Sudut E sehadap sama sudut apa? C.
C. Bukan. Sudut E. Elang. E sehadap sama sudut apa? Hmm, Sudut B. B. Ya. B. Berarti besar sudut E berapa? 80. 80. Bertolak belakangnya sama sudut apa? Sudut E. G. G. Berarti besar sudut G? 80. 80. Udah. Ya. Jadi caranya gini. Kamu kalau bingung, contoh, ini semuanya belum tahu nih semuanya. Angka-angkanya belum tahu. Nih, angka-angkanya belum tahu nih. Ya. Angka-angkanya belum tahu. Di sini cuma ada soal 100. Ya, 100 gini doang. Ini tadi E. Kamu cari dulu aja sudut E berapa. Kalau sudut E udah dapat, ya, sudut E kan caranya gampang. 180 dikurang 100. 80. Kalau ini udah dapat, udah tinggal kamu hubung-hubungkan aja ke sudut-sudut yang lain. Entah itu hubungannya kamu cari yang sehadap, entah itu hubungannya mau kamu cari yang bertolak belakang, bebas. Yang penting udah dapat dulu nih 2 angka. Artinya kalau ada soal kayak gini, kalau ada soal kayak nomor 5, itu jawabannya cuma 2. Antara jawabannya yang ada di soal sama jawabannya 180 dikurang besar sudut yang di soal. Udah. Jawabannya cuma itu. 2 itu doang. Tinggal cari hubungan-hubungannya apa. Sudut E hubungannya sehadap sama sudut B. Berarti sudut B besarnya sama 80. Oh, sudut B ternyata bertolak belakang sama sudut D. Berarti sudut D besarnya 80 juga. Tinggal cari aja hubungan-hubungannya. Oh, sudut A ternyata sehadap sama sudut 100. Berarti besar sudut A 100. Begitu. Ya. Oh, ternyata sudut C itu bertolak belakang sama sudut A. Berarti sudut C, 100. Begitu juga sudut G. Sudut G bertolak belakang sama sudut E. Berarti sudut G 80. Atau enggak misalnya, sudut G sehadap sama sudut D. Dodol. Oh, berarti sudut G besarnya 80. Hubungannya mau cari yang sehadap, mau cari yang bertolak belakang, terserah. Sama aja jawabannya. Contoh misalnya, sudut G luar berseberangan dengan sudut B, babi. Berarti sudut G, 80 juga. Karena sudut babi 80. Sudut F sekarang. Sudut F ternyata luar berseberangan dengan sudut A. Berarti sudut F, 100. Atau enggak mau pakai alasannya gini. Sudut F sehadap sama sudut C. Boleh juga. Ya, sama aja. Gitu. Ya. Gitu ya, Quincy ya. Paham ya? Jadi kamu cari dulu aja yang 2 angka ini. Cari dulu aja sudut sampingnya itu berapa. Baru kamu hubung-hubungin. Ya, cari hubungannya udah. Dapat. Ya. Oke, thank you Quincy. Oke, udah ya. Sekarang Bapak mau jelasin materi. Feni, Pak tadi sudut B sama sudut H apa? Sudut B sama H itu 58, Feni. Ya. Oke, Bapak mau jelasin materi jam. Jam. Jam itu bentuknya lingkaran. Ya. Lingkaran. Ini. Lingkaran. Pak, jam saya kotak. Ya udah sama aja. Ya. Intinya jam.
Jam kalian paling atas pasti angkanya 12. Ada yang 13 angkanya? Kalau ada berarti bukan orang Indonesia. Bukan orang yang tinggal di bumi. Ya. Ini 3. Terus ini 6. Ya. Terus ini 9. Ya. Oke, ini jam. Jam di rumah kalian begini semua ya. Mungkin ada yang kotak atau enggak Pak, saya segitiga. Ya. Pak, jam di rumah saya bentuknya Doraemon. Ini enggak apa-apa. Ya. Ini kita bicara jam yang bulat. Ya, kita bicaranya jam yang bulat. Yang lingkaran, sorry, bukan yang bulat. Yang lingkaran. Bentar ya, Bapak bikin angka-angkanya dulu. Supaya tinggal Bapak jelasin. Ini kok 6, 7. Ini angin di rumah Bapak kenceng nih. Nggak hujan sih, panas, tapi kenceng. Takutnya masalah internet juga ini. Sama ya. Robert ganti nama. Apa nih? Dah. Robert, diperbaiki namanya. Niko juga, namanya diperbaikin, di rename. Oke, udah ya. Ini ada jam. Kan jam ada yang garis kecil itu kan Pak. Oh iya betul. Garis kecil itu berarti menit. Ya menit. Tapi Bapak nggak sampai sedetail itu bahasnya. Ya. Ini ada titik tengahnya nih. Titik tengahnya. Nah. Sekarang. Jam. Kebalik. Jam 1. Berarti jarum panjangnya di angka 12. Jarum pendeknya di angka 1. Nah gini. Ya. Kalian bisa baca jam kan ya? Ada yang nggak bisa baca jam di sini? Ini jam 1. Jam 1 besar sudutnya berapa? Nah itu pertanyaannya. Nih, sudutnya mana? Nih. Yang kecil nih yang di dalam nih. Yang merah. Tuh. Yang Bapak tandain warna merah. Jam. Sudut X. Sudut X. Nah. Besar sudut X yang di dalam jam itu berapa tuh? Wih, Yoten mantap. Coba ada yang bisa nggak? Ya, Yoten, good. Yang lain. Besar sudut yang ada di jam itu berapa tuh? Jam 1. Nggak ada lagi yang bisa? Oke. Pak, caranya gimana, Pak? Caranya
Perhatiin. Siapa lagi nih? Quincy, bukan. Bukan segitu. Ya. Perhatiin. Kalau muter, ya, dia muter dari angka 12, dia muter ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, ke 10, ke 11, ke 12, balik lagi ke sini. Ya, balik lagi ini ke sini. Dia muter ini berarti besar sudutnya berapa? 360 derajat. 360 derajat. Oke. Muter. Dia muterin 12 angka. 360 derajat. Berarti kalau dia cuma muternya dari 12 ke 1, itu berapa? Tinggal dibagi. 360 dibagi, dia 360 ini dia muterin 12 angka. Berarti kalau dia muterin 1 angka, 360 dibagi 12. Oke, Quincy, good. Ya, betul. Ya. Jadi, jam 1, sudut X, ini besarnya 30. Ya. Ini besarnya 30 derajat. Ya. Nah ini. Ini besarnya 30 derajat. Kok tahu Pak 30 derajat? Karena 360 dibagi 12 dari sini. Asal usulnya dari sini. Asal usulnya dari sini. Berarti kalau misalnya, ya, jadi kalau dia pindah 1 angka, itu 30 derajat. Dia pindah 1 angka lagi, tambah 30 derajat. Dia pindah 1 angka lagi, tambah 30 derajat. Oke, sekarang misalnya, jam 1, 30 derajat ya, tadi ya. Sekarang kalau misalnya, ini Bapak geser jarum pendeknya. Jam 3. Nah, jam 3. Ini dia dari 12 pindah berapa angka nih? Geser berapa angka? Oke, Yoten, good. Ya. Dari 12 gesernya 1, 2, 3. Berarti dia geser 3 angka. Tadi kalau dia geser cuma 1 angka, itu 30 derajat. Berarti kalau geser 3 angka, ya 3 dikali 30. Which Quincy gede amat. Dia cuma geser 3 angka doang. Jadi 90 derajat. Artinya apa? Jam 3, kalau jam 3 pas begini, ini sudutnya siku. Ya. Siku-siku. Oke. Lagi. Contoh lain lagi. Titiknya malah hilang. Bentar. Ya, contoh yang lain lagi misalnya. Jam. Nih. Jam 5. Tuh. Jam 5. Pas. Jam 5. Berapa besar sudutnya ini? Jam 5. Lihat. Geser berapa angka dia? 1, 2, 3,
4, 5. Oh, geser 5 angka. Ya, geser 5 angka. Berarti kalau geser 5 angka, ya 30 dikali 5. Ya, karena kalau cuma geser 1 angka, dia 30 derajat. Sedangkan ini geser 5 angka. Berarti 30 dikali 5. Berarti besar sudutnya berapa? Kalau jam 5. 150 derajat. Nah, itu. Oke. Oke ya. Ada yang bingung? Ya. Sekarang pertanyaan Bapak. Kalian jawab di chat ya. Kalian jawab di chat. Ini Bapak balik. Ya. Bapak balik. Niko, di rename Niko. Di rename. Namanya di rename. Ini Bapak balik nih sekarang. Besar sudut yang besar sudutnya diketahui nih. 60 derajat. 60 derajat. Kalau besar sudutnya 60 derajat, berarti dia jam berapa? Berarti dia jam berapa? Kalau sudut kecilnya 60 derajat. Oke, Yotin. Good. Ada lagi yang lain? Sudut kecilnya ya. Sudut kecilnya 60 derajat. Ada lagi yang lain? 60 itu geser berapa angka dia? Jarum pendeknya di mana? Nah itu. 60. Oke, Enrico. Bukan Quincy. Besar sudutnya udah tahu, 60. 60 derajat besar sudutnya. 60 derajat itu jam berapa? Kalau ini kita mau pindahin nih, jam 5-nya. Kita mau pindahin nih garis, jarum pendeknya. Kita pindahinnya kemana? Ke angka berapa? Kalau besar sudutnya 60 derajat. Itu maksudnya, maksud pertanyaannya. Oke, Yotin, Enrico, good. Selain itu ada lagi nggak, Yotin, Enrico? Selain yang udah kalian jawab. Bukan dong, Quincy. Kalau ke 6, ini jadi lurus. Nih, jadi lurus. Ya kan? Nah. Yotin, Enrico, ada lagi nggak selain itu yang kalian jawab? Jam berapa lagi kira-kira? Yang besar sudutnya 60. Oke, good, Enrico. Ya, Niko, oke. Oke, Yotin. Quincy, kalau ke 1, tadi 30 derajat. Ini besar sudutnya sekarang 60 derajat. Kalau 60 derajat berarti di jam berapa dia? Nah, itu maksudnya. Oke ya. 60 derajat itu di jam berapa? Tinggal kita bagi. Apanya yang dibagi? 60 dibagi 30. Berapa 60 dibagi 30? 2. Jadi jam berapa 60 derajat itu? Jam 2. Nih, ininya 60 derajat nih. Ininya 60 derajat nih. 60 derajat. Nah, derajat. Kok bisa jam 2 sih, Pak? Tadi kalau jam 1, kalau geser 1 angka, nih ya, Bapak ulang ya. Kalau dia gesernya 1 angka, nih, tadi kan di sini pertama jam 1, ini 30 derajat. Nih,
Ya, perhatiin ya. Kalau tadi jam 1 di sini ini 30 derajat. Berarti kalau jam 2 tambahin lagi 30. Jadi berapa? 60. Jam 3 sekarang. Nah, tambahin lagi 30 derajat. 60 tambah 30. 90. 90 derajat. Jam 4 sekarang. Jam 4. Tadi 90 derajat di jam 3. Kalau jam 4 berarti tambahin lagi 30. Jadi 120. Nah, sekarang jam 5. Tadi 120. Tambahin lagi 30. Jadi 150. Geser lagi jam 6. Lurus. Nah, ini lurus nih. Garis lurus berapa derajat? 180. Sesuai enggak? Tadi jam 5. Tadi jam 5 besar sudutnya 150. Kita geser satu angka. Kita tambahin 30 derajat. Tadi 150, tambahin 30. Jadi 180. Sesuai. Kalau jam 6. Nah, ini 180 nih. Geser lagi. Geser. Jam 7. Nah, jam 7. Berapa sudutnya? Ini sekarang sudutnya kita yang ini ya. Jadi kita masih yang ini yang besarnya nih. Ini yang di sini. Tadi 180, tambahin lagi 30. 210. Ini jam 7 210 nih, sudut besarnya. Kita geser ke jam 8. Tambahin lagi 30, 210 tambah 30, 240. Ya, 240. Sudut luarnya ya. Nih, sudut luarnya yang ini. Ya. Geser ke jam 9. Tadi 240. Geser ke jam 9 berarti tambahin lagi 30. Jadi 240 tambah 30, 270. Muter lagi jam 10. Jam 10. Sudut luarnya berapa? Tadi 270. Tambah 30 berarti berapa? 300. 300 derajat. 300 derajat. Jam 10. Sudut luarnya ya. Ini Bapak bicara sudut luarnya. Geser lagi jam 11. 330. Ditambahin 30 derajat. Ditambahin 30 derajat. Terakhir. Jam 12 pas. Tadi 330. Tambah 30. 360 derajat. Dan ini garis apa hubungannya? Garis berhimpit. Nah, ini berhimpit nih. Jarum panjang sama jarum pendeknya dia berhimpit. Nempel. Nah, jadi kalau jarum pendek ini muter, ini 360 derajat. Ya. Ini dia muter-muter, ini dia 360 derajat. Ya. Itu. Oke, sekarang. Jadi ada sudut kecil, ada sudut dalam, ada sudut luar. Pak, tadi 60 derajat itu di jam 2. Sudut kecilnya. Selain jam 2, jam berapa lagi? Yang besar sudut kecilnya 60 derajat. Selain jam 2 berarti jam
Nih, balik nih ke sini. Pendeknya, yang jarum pendeknya. Nah, sudut kecilnya ini juga 60. Yang mana sudut kecilnya? Ini. Ini 60. Tapi kalau sudut luarnya ini 300. Kok bisa 300, Pak? Karena kalau full muter, kita kelilingin, kita puterin, itu besar sudutnya 360. Oke, jadi gini. Bingung ya? Ya. Ini tadi jam 1. Tadi kalau jam 1, sudut kecilnya besarnya 30. Sudut luarnya berapa? Nih yang gede. Sama kayak kalian ngitung garis lurus. Nih, kalau garis lurus kan selama ini Bapak kasih soal kalau begini 180 dikurang. 180 dikurang. Kalau garis lurus. Tapi kalau lingkaran seperti ini bukan 180. Tapi berapa? 360 dikurang 30. Itu sudut luarnya. Oke. Sudut luar dari jam 1. 330 derajat. 330 dari mana, Pak? 360 dikurang 30. Pak, 360 dari mana? 360 itu satu lingkaran. Muter dia full. Itu 360 derajat. Terus 30-nya dari mana, Pak? Di soal. Oke. Oke ya, perhatiin ya. Oke, sekarang. Ini kita masih bicara tentang sudut loh ya. Dan ini keluar ini nanti. Ya, kalau bicara tentang sudut sampai sini. Ya. Malah ntar ada sudut lancip, tumpul, siku-siku. Ya. Belum kalau potong-potong, ya, motong-motong, garis-garis yang motong. Itu belum nanti itu. Ya. Oke, sekarang misalnya sudut kecil dari jam 8. Sudut kecilnya berarti yang di dalam. Ini yang di dalam. Ini sudut kecil, ini sudut besar. Ya. Sudut besar berarti yang ukuran sudutnya lebih besar. Ya. Nah itu. Ya. Sudut besar yang warna, sudut kecil yang warna merah, sudut besar yang warna biru. Ya. Jam 8. Sudut kecilnya berapa? Coba jawab di chat. Sudut kecilnya berapa? Sudut kecil dari jam 8. Sudut kecil berarti dia ada berapa angka nih? Geser berapa angka dia ini? Coba dari jam 8. Dari 8 ke 12. Geser berapa angka? 1, 2, 3, 4. Geser 4 angka. Berarti kalau geser 4 angka, satu angkanya 30 derajat. Berarti kalau geser 4 angka, 4 dikali 30.
4 dikali 30. Berapa? 120. Oke, Quincy, good. Ya, bisa ya, Quincy. Nah ini. Ya. 120. Ini sudut kecilnya. Sekarang pertanyaan Bapak. Sudut luarnya berapa? Sudut yang besarnya. Yang warna biru nih. Yang warna biru. Dari jam 8. Ya. Sudut luar dari jam 8. Berapa? Sudut luarnya. Dari jam 8. Oke, your turn. Sudut luar dari jam 8. Kalau tadi garis lurus, 180 dikurang. Nah, kalau ini, sudut luarnya berapa? 360 dikurang. Dikurang berapa? Kurang yang disoal. Kurang sudut kecilnya. Nah, itu. Dikurang sudut kecilnya. 360 dari mana? Satu lingkaran. Oke, Quincy, good, betul. Ya. Jadi sudut besarnya berapa? 360 dikurang sudut kecilnya 120. Sama dengan 240 derajat. Nah, itu. Ya. Sebenarnya hampir sama kayak garis lurus. Tapi kalau garis lurus itu dia lurus, soalnya pun garis-garis lurus. Tapi kalau lingkaran, soalnya ya lingkaran. Ya, soalnya lingkaran. Niko, perhatiin dulu Niko. Ya, Bapak lihat jam kok. Ya, soalnya pun lingkaran. Kalau dia ya lingkaran. Kalau garis lurus yang 180 dikurang, itu soalnya garis lurus. Tapi kalau soalnya 360 dikurang, berarti itu soalnya lingkaran. Oke. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? 2 menit, silakan. Kalau ada yang mau tanya, di chat dulu pas saya mau nanya. Nanti Bapak buka mikrofonnya. Quincy, ya. Unmute, Quincy. Pak, maksudnya saya masih bingung yang sudut luar. Oh, sudut luar, sudut dalam. Oke. Kalau Bapak bilang jam 8. Jam 8 itu gini. Ini yang di layar posisi jam 8 kan ya? Yang di layar. Yang di layar ini posisi jam 8. Sudut kecilnya yang mana? Sudut kecilnya berarti yang ukurannya lebih kecil. Contoh, Pak, saya nggak tahu angkanya, Pak. Ini saya nggak tahu angkanya. Ya dilihat aja. Yang mana yang lebih kecil? Apakah ini? Apakah ini? Tinggal itu aja. Itu namanya sudut kecil. Itu caranya untuk menentukan sudut luar yang mana, sudut kecil yang mana. Atau sudut dalam. Nah, Pak, misalnya jam 2, jam 3. Ini jam 3. Sudut kecilnya yang mana? Ya yang ini. Yang lebih kecil. Terus sudut luarnya yang mana? Ya yang besar. Itu. Jadi kalau jam 3 sudut kecilnya ya ini siku-siku, berarti 90 derajat. Sudut luarnya 360 dikurang 90. 270.
untuk menentukannya itu aja. Kalau sudut kecil berarti ya ukuran sudutnya lebih kecil. Walaupun nggak ada ukurannya nih, belum ada ukurannya, cuma gambarnya doang. Cari aja yang lebih kecil yang mana. Itu sudut kecil. Kalau sudut luar, cari aja yang lebih besar yang mana. Oke, paham? Oke. Paham ya? Paham. Ya, sip. Thank you, Vinci. Oke, waktu kita sudah selesai nih. Siapa lagi yang chat nih, Pak? Pas kapan? Belum tahu. Ya. Ya, oke ya. Ini Bapak hapus dulu. Ini siapa lagi yang chat? Niko, apa Niko? Saya maksudnya apa? Mau nanya atau apa? Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini.